Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat siang, semangat sore, dan semangat malam. Ya, ya Ibu Bapak Guru, para warga belajar ya, sahabat-sahabat sekalian, kembali lagi di channel Mister Alfi Banda. Kali ini, Alhamdulillah, saya sudah merilis ya aplikasi asesmen ya kurikulum Merdeka versi 2.24 ya. Oke. Nah, pada versi ini Bu Bapak sekalian, ini hanya bisa dipakai untuk semester 2 ya. Nah, teman-teman tinggal mendownload saja aplikasi. Link downloadnya saya tautkan di deskripsi video ini ya. Oke sahabat sekalian, cara kerja di aplikasi ini bagi teman-teman yang pada semester 1 sempat menggunakan juga yang semester 1, berarti tidak kaget lagi nih ya. Jadi tinggal pakai aja. Cara kerjanya semua sama. Oke, cuman sedikit saya ingatkan ya, barangkali bisa membantu sahabat-sahabat sekalian. Nah, ini adalah tampilan beranda aplikasi yang kami kembangkan ya. Aplikasi ini diperuntukkan bagi teman-teman khususnya di daerah 3T yang yang jangkauan jaringannya tidak maksimal sehingga sulit untuk mengakses e-raport ya, atau bagi sekolah-sekolah yang belum sempat mengakses e-raport ya, boleh menggunakan aplikasi ini sebagai alat bantu dalam mengelola nilai-nilai yang sudah Ibu Bapak kumpulkan. Nah, oke. Yang pertama, ini masih sama ya, terdiri dari 4 data utama. 4 data utama itu terdiri dari data input, data output ya, data sumatif dan formatif ya. Data input ini adalah segala data yang kita masukkan teman-teman ya, data-data yang penting terkait tentang kelengkapan laporan pendidikan. Nah, sementara data output ini data dampak dari data input, formatif dan sumatif. Nah, sehingga ini tidak ada yang di ketik-ketik lagi ya, ini tinggal langsung jadi di sini. Apa yang jadi? Ya, raportnya ya, kemudian leger sumatifnya. Nah, ini yang nanti akan dicetak. Ya, sementara di sini ada petunjuk. Jika teman-teman kesulitan bisa nanti baca dulu petunjuk. Terbiasalah membaca sebelum menggunakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan dari data input ya. Untuk menggunakan aplikasi ini, pastikan yang pertama teman-teman memiliki Microsoft Excel di laptop ya, minimal pada versi 2010 ya. Ya, kalau versinya di atas 2010 gimana? Itu lebih bagus lagi ya, lebih keren. Intinya minimal 2010. Kalau 2007 nanti beberapa makro atau rumus ya yang sudah ditancap di aplikasi ini tidak berjalan dengan maksimal. Ya, saya sarankan menggunakan Excel versi minimal 2010. Ya, kemudian ketika teman-teman mendownload ya, di bagian atas ini ada baris kuning panjang. Nah, tertulis enable content. Teman-teman harus klik dulu enable content ya, untuk mengaktifkan rumusnya atau makronya. Karena kalau itu tidak diklik, nanti beberapa rumus tidak berjalan dengan baik. Oke, ini tidak muncul karena memang saya sudah klik ya. Biasanya file yang kita download dari internet seperti itu, untuk file Office itu sering minta untuk diaktifkan enable kontennya. Ya, setelah itu teman-teman kita langsung menginput data. Jadi kita akan berselancar di input data ya. Apa yang kita input data duluan? Yang duluan kita input adalah data sekolah. Nah, di data sekolah ini teman-teman silahkan teman-teman mengisi yang pertama nama sekolah, kelas, terus untuk fasih,
ini tidak bisa diubah ya teman-teman, jadi sudah otomatis. Jadi saya buat dalam 3 file untuk SD, fase A, B, C. Fase A itu nanti berlaku untuk murid di kelas 1 dan kelas 2. Terus untuk semester juga ini tidak bisa diedit teman-teman, sudah otomatis karena aplikasi ini didesain untuk semester 2. Terus tahun ajaran juga tidak bisa diedit, ini sudah otomatis ya, berlaku untuk tahun ajaran sekarang. Ini sengaja di protect ya, jangan sampai teman-teman tidak mengupdate informasi di tahun ajaran depan. Teman-teman menggunakan lagi aplikasi ini, padahal ada perubahan-perubahan. Jadi teman-teman nanti saya siapkan terus ya, untuk setiap ada perubahan nanti akan ada updatean terbaru. Jadi ini hanya berlaku untuk semester 2 tahun ajaran 2023-2024. Silakan input provinsi, kabupaten, kota, kecamatan semuanya. Nah, ketika teman-teman menginput data yang di Excel sendiri ya, ketika kita menginput data yang didahului dengan angka 0 seperti ini, nah ini kita harus memulai dengan tanda petik 1 seperti ini teman-teman ya. Nah kalau kita tidak pakai begini, nah nanti jadinya kacau begini. Oke, rumusnya itu adalah tadi 0 di depan, nah kita pakai tanda petik 1 ya. Itu khusus bagi data yang kita input didahului dengan angka 0 dan 1. Kalau ini kan angka 9, berarti tidak perlu pakai. Ini juga tidak perlu pakai ya. Nah, biasanya itu sering terjadi di angka 0 ya. Jadi perbiasakan dengan memulai dengan angka 1. Tanda petik 1, sorry. Kemudian alamat sekolah, kode pos, website jika ada, email jika ada, tanggal cetak leger ini tidak terlalu penting, abaikan dulu ya. Terus tanggal cetak rapot silakan dilihat di kurikulum sekolah masing-masing di kalender. Terus ini NIP kepala sekolah masukkan misalnya ya. Oke. Nah ini saya dahului dengan angka 1 ya, karena memang angka petik 1 karena memang di data yang saya input ini data dengan menggunakan angka 1. Nama wali kelas ya, kemudian NIP juga kita masukkan tanda petik 99, anggap saja ini NIP-nya. Oke. Nah, di sini teman-teman, ini pengalaman semester 1, teman-teman tidak mengedit ya, tidak mengedit. Padahal di sini saya hanya kasih contoh. Lalu ada sekolah yang mereka tidak mengedit di sini sesuai dengan keadaan mereka, mereka langsung pakai sehingga ada tulisan-tulisan dalam kurung itu langsung muncul di rapotnya. Nah, kali ini saya kosongkan, masing-masing isi deskripsi kompetensi tertinggi. Nah, deskripsi raport ini ya, teman-teman sepakatnya di sekolah misalnya apa? Misalnya Ananda Ridwan sangat baik dalam atau sudah paham dalam. Nah, teman-teman mau pakai sangat baik ya, berarti ketik di sini sangat baik ya. Terus kan biasanya di raport itu dideskripsikan nilai tertinggi dan nilai terendah. Nah, nilai tertinggi biasanya dia sebut dengan kata sangat baik ya. Coba kita lihat di raport. Nah, kita lihat cetak raport ya. Nah, nanti capaiannya di sini ya. Oke ya. Oke, kita masuk ini sangat baik dalam tujuan pembelajaran 1. Ini belum isi. Ini nilai tertinggi, ternyata di TP1 itu nilai tertinggi. Sekarang kita kembali lagi ke data sekolah, kita lengkapi di deskripsi kompetensi terendah. Sangat baik dalam bla 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 bla, titik, nilai tertinggi. Sekarang lihat nilai terendahnya, misalnya perlu pendampingan ya. Pendampingan lagi, misalnya seperti ini saya contohkan ya, jangan diikut teman-teman, silakan ya ikuti yang disepakati di sekolah teman-teman. Atau misalnya di sini perlu penguatan ya. Oke, lagi ya. Nah, dalam tidak perlu tulis dalam di sini karena di sini sudah ada ya, kita lihat di raport. Nah, ini langsung jadi ya. Sangat baik dalam, nanti dia sebutkan TP1, terus perlu penguatan lagi dalam, jadi kita tidak perlu menulis dalam di data sekolah tadi, cukup seperti ini teman-teman. Sangat baik, perlu penguatan. Nah, kemudian jenis deskripsi raport ya. Nah,
Untuk jenis deskripsi raport, biasanya ada beberapa sekolah yang menyebutkan dengan nama muridnya, misal tidak mau menggunakan kata Ananda, ada yang mau menggunakan kata Nanda, Ananda, terserah. Jika teman-teman pingin di raport itu menggunakan Ananda, berarti teman-teman ketik Ananda. Ya. Oke, kita lihat hasilnya ya. Sekarang kita lihat di cetak raport. Nah, ini Ananda, ini karena belum ada nama siswa. Oke, kita masukkan dulu data siswa ya. Kita masukkan data siswa 1 sebagai contoh supaya dia sebut nama. Ridwan, contoh. Ya, kita kembali ke cetak raport. Nah, oke, Ridwan ya. Ananda sangat baik dalam TP PAI 1, perlu penguatan lagi dalam TP PAI 1. Oke, ini karena belum ada nilai ya, jadi masih sebutkan seperti ini. Nah, sekarang teman-teman kita akan melihat ya, kita akan melihat kembali di data sekolah. Nah, di sini apakah penyebutan nama siswa, apakah mau disebut nama siswa? Di sini tidak disebut, makanya tadi di rapot tidak ada nama siswa. Nah, di sini teman-teman tidak perlu mengklik, cukup di sini ada tanda arah panah kecil. Nah, tinggal pilih aja apakah nama siswa mau disebut di raport ataukah tidak. Kalau sebut berarti kita klik, kalau tidak pilih tidak. Nah, coba kita lihat hasilnya di laporan pendidikan. Nah, Ananda Ridwan sudah sebut ya, nama siswa tadinya tidak ada, sangat baik dalam, perlu bimbingan dalam. Oke, next ya. Ini data sekolah, cara pengisiannya sederhana seperti ini teman-teman. Setelah data sekolah ini terisi, kita kembali, teman-teman sekarang lengkapi data murid. Ya, nah, kita lengkapi data murid. Di sini saya contohkan ini murid satu murid saja, ya. Nah, kita masukkan NIS dan NISN sama NIS, teman-teman lihat di atas ini NISN sama NIS, maka pengetikannya begini ya, masukkan dulu NISN, misalnya ini saya contohkan, terus garis miring, terus masukkan NIS ya, NIS sekolah. Nah, pengetikannya begini teman-teman ya. Jadi ini nanti muncul di mana? Di raport pendidikan. Kalau teman-teman hanya memasukkan NISN-nya saja, berarti di raport NIS-nya tidak muncul. Nah, coba kita lihat hasilnya. Masuk di cetak raport. Nah, ini ya. NIS, NISN, dan NIS. Langsung garis miring. Ini NISN-nya, ini NIS. Jadi berbeda ya teman-teman. NISN dan NIS ini berbeda. NISN ini diterbitkan oleh pemerintah pusat. Sementara NIS ini adalah nomor urutan murid di sekolah. Ya, nomor induk ya, urutan masuk murid di sekolah kita. Jadi sekolah juga harus membuat NIS khusus ya buat murid itu. Dan NIS itu harus munculkan juga di raport ya, karena yang ditanyakan di sini NISN dan NIS ya. Memang ini formatnya yang saya ambil dari lampiran pedoman ya, petunjuk pembelajaran dan penilaian atau asesmen kurikulum Merdeka. Next, kita kembali lagi ke data murid. Oke, setelah itu tempat tanggal lahir. Apa perlu saya masukkan tempat tanggal lahir? Ini kan semester 2. Ya, kalau saya tidak perlu karena datanya tidak dibutuhkan. Ya, tempat tanggal lahir ini dipakai ketika data-data ini diisi ketika murid belum memiliki identitas dirinya di raport. Tapi kalau sudah ada, teman-teman tidak perlu menginput ini. Kita fokus di sini aja, teman-teman. Fokus di raport, data yang diminta apa? Oh, nama, NISN, sekolah, alamat, kelas, fase, semester, tahun ajaran. Supaya teman-teman tidak kerja banyak. Jadi fokus di sini aja. Nah, tapi kalau ada murid yang belum ada data dirinya yang di sini, yang di cover, ya, terus di identitas diri dia, identitas murid yang ini, kalau belum ada, ya kita harus isi data itu secara lengkap. Nah, oke, anggap saja ini muridnya sudah dicetak ya, identitas rapotnya. Maka tempat tanggal lahir tidak perlu, kelamin tidak perlu gitu saya isi. Ya, karena memang ini tidak butuh. Tapi kalau teman-teman butuh ya masukkan pendidikan sebelumnya, nama ayah, orang tua, terus semua ini provinsi ya. Alamat kita pindah lagi. Oke, berarti
kalau saya itu di sini yang diinput hanya nama murid dan NISN. Ini khusus bagi murid yang hanya cetak isi raportnya saja. Ya, karena cover raportnya sudah ada, identitas sekolahnya sudah ada, identitas muridnya sudah ada. Ya, kalau belum ada, murid pindahan atau raportnya hilang, berarti teman-teman harus isi semuanya. Oke, setelah itu kita ke tujuan pembelajaran. Nah, kita ke tujuan pembelajaran. Next, teman-teman sekarang ini wajib memasukkan tujuan pembelajaran, ya. Ya, wajib memasukkan tujuan pembelajaran. Kenapa? Kalau ini tidak dimasukkan, maka ya nilai ini akan sulit dideteksi untuk formatif dan sumatif. Oke, silakan dimasukkan. Ini anggap saja TP-nya. Saya tulis dengan nama TP PAI 1, TP PAI 2. Tapi teman-teman harus isi ya. Ini harus dihapus. Dihapus. Nah, coba saya. Ini ruang lingkup juga harus dihapus. Untuk lebih detail, teman-teman bisa klik di sini. Ini ada panduan lengkapnya, cara pengisiannya, ya. Nah, seperti itu. Saya akan praktikkan di pendidikan Pancasila. Ini dihapus semua. Ini dihapus. Ya, ini namanya lingkup materi, teman-teman. Lingkup materi ini untuk apa? Lingkup materi ini untuk membantu pengisian nilai sumatif. Lingkup materi, ya. Nah, oke. Sementara nilai per TP ini akan membantu teman-teman dalam pengisian nilai formatif. Nah, oke, contoh seperti ini. Saya langsung masukkan TP-nya. Nah, ini contoh TP-nya, ada 5 TP. Oke, teman-teman, di sini bukan memasukkan tujuan pembelajaran yang ada di ATP keseluruhan di sini ya. Nah, itu salah, ya. Yang dimasukkan ini hanya TP-TP yang berlaku di semester 2 untuk kelas ini. Kelas yang saya praktikkan ini kelas 1. Karena ATP itu berlaku untuk 4 semester, untuk SD, ya. Ada 4 semester, yaitu 2 tahun. Nah, teman-teman lihat. Di alur teman-teman itu atau di program pengajaran teman-teman yang masuk di semester 2 itu yang mana-mana. Ini yang dimasukkan atau yang sudah dibelajarkan. Nah, sementara untuk lingkup materi, ini adalah materi-materi pokok dari TP ini. Bisa jadi 2 TP itu satu lingkup materi. Atau bisa jadi 3 TP itu satu lingkup materi. Contoh, ini tentang Garuda Pancasila ada 1, 2. Nah, oke. Berarti di sini 1 Garuda Pancasila atau Lambang Negara Indonesia. Terserah. Ini saya contohkan aja. Kemudian sila-sila Pancasila. Nah, sila Pancasila ini materi pokoknya. Kemudian ada juga sikap santun. Sikap santun. Nah, berarti 3 TP, 3 lingkup materi aja ya. Bukan berarti kalau TP-nya ada 5, maka lingkup materi juga 5. Bukan. Ya, lingkup materi ini adalah cakupan materi dari keluasan TP. Jadi bisa jadi 2 TP satu lingkup materi. Contoh untuk Garuda Pancasila saja ada di TP 3, ada di TP 4. Nah, ada di TP 2. Jadi ternyata untuk materi Garuda Pancasila ada 3 TP. Nah, sederhananya seperti itu teman-teman cara pengisiannya. Lalu kalau batasnya sampai sini, yang ini teman-teman hapus aja. Misalnya dihapus ya supaya fokus ke ini aja. Nah, ini cara pengisian yang benar teman-teman. Selanjutnya diteruskan di seluruh muatan pelajaran. Nah, sekarang kita kembali. Tujuan pembelajaran sudah selesai. Kita akan masuk mengisi keadaan sekolah. Nah, keadaan sekolah ini terkait tentang kurikuler, struktur muatan kurikuler dan ekstrakurikuler, ya. Untuk kurikuler tidak ada di sini ya teman-teman. Nanti laporannya terpisah lagi ya, yang melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk laporan pendidikan ini hanya fokus pada struktur muatan kurikuler ya, atau intrakurikuler dan juga ekstrakurikuler. Wah, teman-teman, ini semua mapel yang ada di kurikuler, di intra saya sudah masukkan ya. Nah, oke. Di sini kita tidak boleh memindahkan kolom.
Kalau kita memindahkan kolom, berarti mapelnya akan berpindah. Nah, ya. Nah, oke. Misalnya nih, saya contohkan untuk fase A. Di fase A sendiri itu tidak ada mapel ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 1. Maka ini teman-teman tinggal delete, hapus. Ya, berarti tinggal pendidikan agama, ini bisa disesuaikan dengan agama murid, silakan diubah. Kemudian Pancasila, bahasa Indonesia, matematika. Nah, ini kita hapus. Nomornya juga kita hapus karena ini akan berpengaruh di rapot. Oke, kita lanjut lagi, berarti ini lanjutan 5. Nah, apakah seni musik diajarkan di sekolah kita? Nah, kalau tidak ada, kita hapus. Ya, seni rupa diajarkan enggak? Saya contohkan tidak ada, ini tidak ada. Nah, bukan pilihan ya. Nah, misalnya yang diambil itu adalah seni tari. Nah, berarti kelanjutan nomornya nomor 6. Nah, jadi caranya begitu. Jadi jangan pindahkan seni tari di atas ini, PJOK kita naikkan ke atas. Nah, itu nanti nilainya berpengaruh teman-teman. Ya, nanti mapelnya lain, nilainya lain. Oke, karena kolom ini hanya khusus kolom IPAS ya. Nah, cara isinya begini. Apakah ada bahasa Inggris di kelas 1? Kalau tidak ada, kita hapus. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, mulok. Apakah ada mulok? Pendidikan muatan lokal di sekolah kita. Ya, kalau ada misalnya ini pendidikan musik. Nah, terus ada lagi ya, kalau tidak ada, ini nomor-nomor kita hapus, lalu kita lanjut dari atas, 6, 7. Nah, cara isinya begini, kawan-kawan. Kita cukup menghapus kolom-kolom, teks yang ada di dalam kolom, tanpa harus memindahkan, menaikkan, dan menurunkan mapel, ya. Setelah itu, ekstrakurikuler, adakah ekstrakurikuler yang dibelajarkan atau dilatihkan oleh kepada murid dalam semester ini? Ya, kalau ada silakan diisi, misalnya pramuka, apalagi UKS ya, apalagi ya. Nah, contoh UKS ya, pencak silat. Ini contoh. Misalnya hanya 3. Nah, cara isinya begini. Oke, jangan lupa save ya. Kalau sudah, berarti kita ke home. Nah, berarti data input ini sudah selesai. Ya, teman-teman kembali lagi ke tujuan pembelajaran. Cek lagi mapel yang, kalau mapel yang hilang seperti ini, jangan diinput, biarkan aja. Fokus di mapel yang ada namanya. Nah, nomor 7 hilang nih. Berarti mapelnya tidak diajarkan. Oke, kita lihat lagi. Ya, nomor 8 juga tidak ada. Nomor 9 tidak ada. Nomor 10 ada seni tari. TP-nya diinput di sini. Maka TP-nya dimasukkan di sini, ya. Ya, TP-nya dimasukkan di sini. Oke, ini karena diambil dari seni tari. Ya. Nah, setelah itu teman-teman tinggal menginput nilai, ya. Oke, tinggal menginput nilai. Nah, cara menginputnya bagaimana? Ini kan sudah ada yang berwarna merah. Oke, bagaimana caranya supaya ini tidak semprot begini, atau dibiarkan aja enggak apa-apa, nanti teman-teman fokus di warna putih. Nah, di sini teman-teman bisa menghilangkan kolom yang berwarna merah, kolom yang mapelnya tidak aktif. Caranya gimana? Kita pergi ke formatif, ada tanda panah kecil ke bawah, teman-teman klik ya, lalu pilih filter by color ya. Nah, lalu pilih warna yang mau ditampilkan. Oke, berarti warna merah dihilangkan. Nah, kolom yang ada mapelnya adalah kolom yang berwarna putih. Seperti ini. Oke, next. Jadi tampilannya hanya fokus ke mapel yang dibelajarkan saja. Selanjutnya, teman-teman tinggal langsung menginput nilai satu per satu dari semua mata pelajaran. Oke, kita mulai. Untuk pendidikan agama Islam, nilainya kita pisahkan, nilai formatif sendiri, nilai sumatif sendiri. Pendidikan Pancasila juga demikian. Nah, oke. Sekarang kita input, saya contohkan karena tadi TP-nya yang saya input pendidikan Pancasila, kita isi formatifnya. Ya, silahkan diisi formatifnya. Nah, ini teman-teman, TP-nya muncul di atas. 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 TP. Siswa atas nama Ridwan.
Nah, misalnya TP1 90. Saya contohkan aja ya. Ini anggap aja hasil yang ada di buku nilai saya input masuk ke sini. Nah, kalau seperti ini, nilai yang kita input batas sampai sini saja, kawan-kawan. Yang ini jangan diinput ya, karena TP-nya tidak ada di atas. Ya, maka nilai rata-rata TP-nya 86. Sekarang kita lihat ya, teman-teman. Untuk aplikasi ini, pembuatan deskripsi diambil dari tujuan pembelajaran. Ya, kita ketahui bersama ya, bahwa dalam merumuskan deskripsi raport itu ada 3 opsi. Teman-teman bisa dari ATP, bisa dari lingkup TP, dan juga bisa langsung dari TP. Nah, ini saya gunakan yang dari TP ya. Jadi dilihat nilai tertinggi akan menjadi deskripsi perwakilan deskripsi tertinggi, dan nilai terendah akan menjadi perwakilan deskripsi terendah. Nah, kita lihat ini nilai tertinggi ada 2 ya, TP5 dan TP1. Nanti salah satu akan mewakili di sini, teman-teman ya. Nah, sangat baik dalam mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Berarti yang diambil TP1 ya. Ya, oke. Ya. Kemudian perlu penguatan lagi dalam menggambar lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini yang kita isi tadi, teman-teman, di deskripsi raport, penyebutan penguatan lagi. Kenapa? Karena nilai terendahnya adalah 80. Ini TP-nya menggambar lambang negara Garuda Pancasila. Next, seperti ini. Ya. Selanjutnya di semua siswa. Oke. Dan di semua mata pelajaran. Kita kembali. Pancasila formatif selesai. Sekarang Pancasila sumatif kita isi ya. Nah, kita isi Pancasila sumatif. Ya. Oke. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Nah, untuk sumatif kita hanya isi per lingkup materi. Ya, biasanya kita itu melaksanakan sumatif setelah melewati beberapa lingkup materi kan. Nah, ini berarti lingkup materi 1 yang kita isi tadi di data keadaan ya, data input Garuda Pancasila, sila Pancasila, sikap santun. Ya, contoh sumatif 1 reratannya 80, 89, sumatif 3 79. Maka nilai sumatifnya adalah 83. Nah, sekarang untuk sumatif akhir semester. Ya. Nah, untuk sumatif akhir semester ya, teman-teman masukkan di sini ya. Apakah dilaksanakan dengan cara tes atau non-tes atau keduanya? Kalau hanya dilaksanakan dengan cara tes, berapa nilainya? 85 misalnya. Nah, maka nilai raport murid tersebut adalah 84. Langsung diekspor ke raport. Kita lihat ya. Nah, sekarang teman-teman isi lagi di semua mapel dengan cara yang sama. Nah, kita lihat di cetak raport ya. Oke. Kita lihat di cetak raport ya, apakah nilai PKN-nya sudah masuk. Nah, ini teman-teman nilai pendidikan Pancasilanya 84. Ini diambil dari nilai sumatif ya. Kemudian deskripsinya diambil dari formatif. Coba kita baca deskripsinya. Nanda Ridwan sangat baik dalam mengidentifikasi aturan yang berlaku di rumah dan di sekolah. Perlu penguatan lagi dalam menggambar lambang negara Garuda Pancasila. Nah, ini kalau semua mapel diisi dengan cara begini, nanti semua akan terisi yang sama. Oke, teman-teman. Sekarang anggap aja semuanya sudah diisi, semua mapel, karena tidak mungkin saya akan demo dalam video ini semuanya. Saya hanya kasih sampel 1 mapel dan 1 siswa. Cara yang lainnya sama. Kita akan mencetak laporan pendidikan. Sudah selesai nih. Nah, kita lihat dulu raport. Di sini ada kolom-kolom yang kosong, teman-teman. 4 kosong. Terus 5 langkah kosong 3 kolom. Ini karena 3 mapel tadi kita hapus, tidak dibelajarkan di sekolah kita. Nah, bagaimana ini kalau saya cetak kelihatan kosong-kosong begini kan tidak baik. Maka di Mulog juga demikian, ada 3 yang kosong. Terus di ekstrakurikuler ini ada banyak yang di bawah kolomnya tidak kepakai. Nah, bagaimana kita sembunyikan kolom-kolom yang ini? Oke, teman-teman, di tombol atas ini ada
hapus kolom, dan kembalikan kolom. Nah, sekarang tujuan kita akan menghapus kolom. Berarti teman-teman langsung klik hapus kolom. Klik hapus kolom. Nah, kolomnya langsung hilang, yang kosong-kosong ya. Langsung rapi, mepet ke atas semuanya. Nah, oke, udah selesai. Nah, di sini teman-teman tinggal isi nilai ekstrakurikuler. Di mana mengisi nilai ekstrakurikuler? Nah, teman-teman masuk di sini ada ekstrakurikuler. Nah, oke, ini pramuka UKS pencaksilat. Silakan isi di sini. Yang tidak ada ini dihapus saja, ya. Ya, oke, berarti 3. Nah, nilainya di sini silakan ditanyakan ke pembina pramuka, pembina UKS, ya, pelatih pencaksilatnya. Seperti ini, teman-teman. Setelah dimasukkan semuanya, ya, nilainya. Oke. Sekarang kita akan mencetak rapot. Langsung kita cetak rapot. Nah, di sini teman-teman tinggal langsung print, cek lagi rapotnya, di setting dulu. Nah, oke. Ini ada kolom garis bawah. Kita bisa tambahkan ini ya, hilangkan garis ini, turunkan ke bawah. Ya, caranya di sini teman-teman aktifkan margin. Klik show margin sehingga batasan ini akan muncul. Ya, klik show margin. Nah, ketika klik itu nanti margin itu ini batas. Oke, coba kita naikkan sedikit yang bawah. Nah, coba kita hilangkan untuk lihat. Ya. Oke, sudah hilang garis bawahnya. Kita lihat halaman 2. Ya, raportnya cuma 2 lembar, teman-teman. Oke. Ini tinggal langsung teman-teman print. Ya. Nah, demikian ya untuk demo aplikasi untuk versi 2.24 ya pada semester 2. Silakan di-download jika tertarik dan semoga ini membantu dan serta meringankan pekerjaan kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.